Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Farel Tiara, Brian Ho, Bob, dan saya Hagen. Dan kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai good and bad data visualization itu contohnya seperti apa. Oke, pertama kami menemukan suatu grafik most frequent NBA shot locations ini dan kami em, memutuskan ini adalah contoh dasar visualisasi data yang baik. Kenapa? Melihat dari empat empat syarat dari visualisasi data yang baik, em, keempat-empatnya itu memenuhi, yaitu yang pertama, eh, strive for forms and functions, yaitu grafik ini tuh sudah memperlihatkan perubahan strategi penembakan yang diilustrasikan dengan baik dan juga definitif melalui titik-titik heksagonal seperti yang bisa dilihat di grafik itu. Lalu yang kedua, grafik ini juga menjustifikasi apa yang kita lakukan di sini, yaitu melakukan plotting eh, plotting yang cukup intuitif, yaitu warna oranye sama dengan lokasi tembakan, tanpa perlu penjelasan yang rumit. Oke, lalu yang ketiga adalah creating accessibility through intuitive design. Jadi grafik ini menampilkan data yang penting dan signifikan dengan sederhana sehingga menyoroti narasi dan mudah dipahami. Dapat dilihat juga pada data kalau yang ditampilkan itu sudah minimalis yaitu dengan lapangan, tembakannya dan tahunnya. Sehingga pengguna yang membaca ini dapat terfokus pada cerita tersebut. Dan yang keempat adalah never deceive the receive. Nah, di sini dapat dilihat bahwa besar lapangannya itu semuanya konsisten sama, pewarnaannya semuanya sama, dan penempatan yang konsisten membuat tidak adanya bias ataupun ambiguitas. Jadi di sini tidak ada eh, cara-cara untuk menipu pembaca dan dilakukan semuanya dengan adil. Oke, selanjutnya merupakan contoh dari bad data visualization. Jadi kami menggunakan data yang berupa COVID, data COVID yang diambil dari sumbernya New York Times. Jadi dari grafik ini kita bisa bandingkan dengan dari empat syarat kunci tersebut. Nah, dari empat syarat kunci tersebut diketahui bahwa bertentangan dengan apa yang diinginkan dari data tersebut. Jadi yang pertama kita bahas dari strive for forms and functions. Jadi desain dari visualisasi ini cenderung mengutamakan bentuk dibandingkan dengan fungsinya. Sehingga bentuk spiral ini membuat kemudahan membaca nilai data yang numerik itu menjadi kurang optimal. Seperti data-data pada tahun 2020, 2021, 2022 itu tidak mudah gampang dilihat. Jadi kita harus membaca seksama dulu untuk memahami isinya. Lalu yang kedua itu justifying the selection of everything we do. Jadi desain ini lebih mengutamakan engagement pembaca untuk beropini mengenai grafik COVID. Sehingga grafik ini lebih dapat dijustifikasi untuk tujuan editorial, tetapi tidak untuk eksplorasi data presisi. Jadi sebagaimana syarat ini itu yang berarti kalau misalkan kita menggunakan diagram ini kita harus mengetahui apa isinya. Namun kita belum mengetahui apa efek dari diagram spiral ini kecuali dalam engagement tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada intuitive design. Untuk desain dari visualisasi data ini itu masih kurang bagus karena sebagai pembaca yang baru terjun ke visualisasi data itu membutuhkan waktu untuk mengerti. Jadi pas awal lihat graf ini pasti akan kebingungan grafiknya tentang apa. Bentuk spiral itu bukan graf yang umum, sehingga sulit untuk pembaca awal untuk memahami konteksnya tentang apa yang diinformasikan dari grafik ini. Kemudian yang keempat, kita
berusaha untuk tidak menipu apa yang kita informasikan melalui grafik. Pada graf ini terlihat kalau misalnya panjang lintasan 2020 itu terlihat lebih pendek di 2022. Jadi pembaca itu kadang bisa memikirkan kalau misalnya si 2020 itu efeknya lebih dikit daripada yang 2002. Padahal kan kita tahu sendiri peak COVID itu ada di 2019-2020 di sekitar tahun segitu. Sehingga pada data visualisasi data ini malahan yang terlihat signifikan itu 2022. Makanya ini termasuk contoh dari bad data visualization. Sekian dari penjelasan kami terkait bad data visualization dan juga good data visualization. Terima kasih atas perhatiannya.